kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, sesaat lagi kita akan mendengarkan kisah-kisah para nabi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syekh Fikri Thorik. Dan berikut kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sahabat. Ya salam. Berjumpa lagi kita dalam program Kisah Nabi. Kali ini kita akan membahas tentang Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam. Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam adalah nabi yang pertama yang berasal dari suku atau dari bangsa Arab. Sewaktu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang dari nabi-nabi yang dikenal, siapakah yang berasal dari bangsa Arab? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 ya Abu Dzar. Nabiullah Hud alaihi salam, Nabiullah Salih alaihi salam, Nabiullah Shu'aib alaihi salam, wa nabiyuka ya Abu Dzar, dan nabimu maksudnya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena terciptanya benua-benua di alam muka bumi ini setelah banjir besar yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sedangkan sebelumnya manusia adalah Bani Adam, bangsa Adami. Ya salam, bilang ya salam, bilang ya salam. Nabi Hud alaihi salatu wassalam, nasab beliau sampai dengan Nabi Nuh. Kita sampaikan saja sampai dengan Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh dijuluki sebagai Jaddut Tsani, kakek kedua manusia. Kakek pertama manusia Nabiullah Adam. Karena tidak ada lagi keturunan manusia setelah banjir besar atau yang disebut dengan At-Tufan. At-Tufan itu bukan angin topan, tapi At-Tufan itu maksudnya banjir besar. Yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, hanya keturunan Nabi Nuh dari Sam, Ham dan Yafis. Sam menurunkan banyak para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam bin Abdillah bin Ribah bin Al-Jarud bin Ad, nama sukunya Ad, bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh alaihi wa ala nabiyina afdalus salawat wassalam. Jadi jelas bahwa Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Ad, yang mana kaum Ad itu dari suku Iram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 6, 7 dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
Apakah engkau tidak memperhatikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kaum Ad? Kaum Ad yang dimaksud di sini adalah Adul Ula, kaum Ad yang pertama, yaitu kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Iram Dzatil Imad. Iram, mereka adalah penduduk Iram. Mereka keturunan Iram bin Sam bin Nuh. Dan mereka punya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Kita nggak ada apa-apanya. Rumah kita semua kalah tinggi dengan bangunan mereka. Kenapa? Karena postur tubuh mereka tidak jauh dari postur tubuhnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang jumlahnya itu tingginya itu puluhan meter. Ya salam. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana belum pernah ada negeri sehebat itu, atau ada negeri yang tercipta semewah itu sebelumnya. Belum ada. Itu pertama kali terjadi pada kaum Ad. Bangunannya tinggi-tinggi, kemudian tanamannya bagus-bagus, indah. Semuanya serba indah, serba bagus, serba mewah. Bahkan ada yang mengatakan tidak sedikit bangunan yang berlapis emas dan perak. Akhirnya sahabat kemudian sayangnya mereka sombong. Tapi sebelum saya menerangkan tentang kesombongan mereka, sebenarnya mereka ini adanya di mana ini kaum? Dikatakan mereka berada di Al-Ahqaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 21. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Ila akhir ayat. Sampai akhirnya ayat. Sebutkanlah tentang saudaranya kaum Ad, maksudnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, karena berasal dari kaum Ad. Idh anzara qaumahu bil ahqaf, ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya yang bertempat tinggal di negeri Ahqaf. Sayangnya kaum Ad berbuat kezaliman yang sangat besar. Bukannya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah mereka tambah kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka melakukan kesyirikan. Mereka menyembah berhala. Pada saat itu, di antara berhala-berhala yang mereka sembah adalah Soda, Samud, dan Hara. 3 macam berhala ini yang mereka sembah. Wa'iyadzubillah. Dan ini kezaliman yang teramat sangat besar. Dikatakan bahwa kaum Adul Ula, kaum Ad yang pertama ini, kaumnya Nabi Hud, mereka adalah yang pertama kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da tufan, setelah kejadian banjir besar kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebagaimana biasanya para anbiya, para nabi Allah Subhanahu wa taala, terutama Nabi Hud, saat itu menyampaikan kepada kaum Ad untuk segera kembali kepada Allah, segera bertaubat atas kesyirikan mereka, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu. Dan sebutkanlah saudaranya kaum Ad, maksudnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, ketika dia memberikan peringatan kepada kaumnya, kaum Ad, bil Ahqaf, yang bertempat tinggal di Ahqaf. Dan sungguh telah berlalu pemberi peringatan, dan termasuk akan terus berdatangan pemberi peringatan setelah Nabi Hud alaihi salatu wassalam.
alla ta'budu illallah, jangan sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Sesungguhnya aku khawatir akan menimpa kepada kalian azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu hari kalian akan tertimpa azab yang besar. Tapi apa? Saat itu mereka menolak dakwahnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan mereka berkata, apakah kamu datang wahai Hud untuk memalingkan kami dari Tuhan kami? Sebagaimana biasa tantangan itu datang dari mereka. Maka datangkanlah kepada kami apa yang telah kau janjikan itu dari azab Allah. Kalau memang betul kamu seorang nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tantangan datang, azab tidak lama datang. Apa yang terjadi kemudian? Bahkan kesombongan mereka pun telah melampaui batas. Di antaranya difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 15. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri mereka. Mereka menyombongkan diri mereka di muka bumi tanpa alasan yang benar. Tidak punya kebenaran orang menyombongkan diri. Karena sombong adalah pakaian Allah. Tidak berhak seorang hamba pun mengenakannya. Kita disuruh tawadhu. Tahu sombong mereka? Mereka katakan apa? Mereka berkata gini, man asyaddu minna quwwah. Memang ada yang lebih kuat dibanding kita? Boh. Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah mereka tidak menyaksikan sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka? Allah lah yang lebih kuat dan lebih hebat dibandingkan dengan mereka. Akhirnya apa? Datang azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah melakukan kesyirikan. Kemudian apa? Kemudian mereka melakukan kesombongan. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak turun hujan 3 tahun. Emang enak? 3 tahun gak turun hujan. Nabi Hud mengingatkan kepada mereka, tidak ada jalan lain. Kalau kalian butuh air, kalian harus minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kalian minta ampun kepada Allah, kalian kembali bertauhid kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menurunkan hujan yang barakah buat kalian. Diingatkan sama Nabi Hud. Tapi mereka membangkang. Yang menarik di sini ada dikisahkan dalam suatu riwayat bahwasannya pada saat itu mereka datang ke Mekah. Mereka tidak hiraukan Nabi Hud karena mereka punya anggapan negeri Mekah adalah negeri yang dikabulkan doa. Padahal mereka tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi keyakinan dengan negeri itu. Datanglah beberapa orang utusan dari kaum Ad ke negeri Mekah. Sampai mereka di sana, mereka disambut oleh pimpinan negeri itu, yaitu yang bernama Muawiyah bin Bakar. Namanya Muawiyah bin Bakar. Mereka disambut, mereka lupa dengan hajatnya. Keenakan minum khamar, joget-joget sampai sebulan. Emang dasar. Akhirnya kemudian baru mereka ingat, kita bawa misi ini, kita bawa misi kita ke sini pengen doa. Akhirnya datang ke kota Mekah. Begitu mereka berdoa dengan keberkahan kota suci, akhirnya datang 3 macam awan kepada mereka. Awan yang datang kepada mereka 3 macam. Ada awan warnanya putih. Ada lagi
yang datang awan warnanya merah, ada lagi yang hitam. Kemudian mereka bilang, kami pilih awan hitam, datang ke negeri kami kaum Ad. Kemudian mereka kembali. Apa yang terjadi pada kaum Ad? Setelah utusan itu mereka kembali dari Al-Haram di Mekah. Kemudian tidak lama kemudian datang awan gelap. Sesuai dengan pilihan mereka. Awan itu berwarna hitam. Begitu, selama ini panas kan, 3 tahun kan kemarau. Begitu awan gelap itu datang, datangnya kemana? Ke lembah milik mereka. Tempat mereka bercocok tanam yang sudah lama mengering. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 24. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim, maka tatkala mereka menyaksikan awan yang hitam itu menuju daripada wadi-wadi mereka, lembah-lembah milik mereka. Mereka tetap tempat bercocok tanam mereka itu. Akhirnya mereka semua datang ke sana. Mereka, banyak di antara mereka itu yang sudah menunggu di bawah awan. Kenapa? Mereka sudah percaya diri bahwa awan itu akan mendatangkan hujan. Qalu, mereka katakan apa? Hadza 'aridum mumtiruna. Ini adalah awan hitam yang pasti mendatangkan hujan untuk kami. Di antara mereka sudah ngeledek Nabi Hud. Mana buktinya? Nggak perlu istighfar, nggak perlu menyembah Tuhanmu. Ini awan gelap sudah datang, pasti bawa hujan buat kami. Akan tetapi itulah azab yang disegerakan kepada kalian wahai kaum Ad, sebagaimana permintaan kalian semua. Ternyata awan itu bukan membawa air hujan, tapi membawa angin yang di dalamnya ada azab yang pedih. Begitu keluar itu angin, anginnya dingin sekali, kencang sekali. Luar biasa angin yang turun kepada kaum Ad ini. Sehingga mereka mati bergelimpangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adapun kaum Ad, mereka telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang datang terus-menerus, di mana angin itu terjadi pada mereka semua selama 7 malam 8 hari. Bukan 1 jam. Kita berapa menit aja udah hancur semua rumah. Maka kamu menyaksikan kaum Ad mati bergelimpangan, hancur mereka semua. Mereka tak ubahnya seperti apa? Seperti batang pohon kurma yang lapuk. Adakah kamu dapati di antara mereka yang selamat? Tidak ada. Kecuali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Hud alaihi salam dan umatnya. Oleh karenanya, ayo mari saya mengajak diri saya dan antum semua. Jangan berbicara pasti. Kalau ini pasti ini pasti ini. Insya Allah semua berjalan dengan takdir Allah. Oleh karenanya, selalulah kita bermunajat kepada Allah meminta kebaikan. Kalau terjadi kencang angin, gempa atau apapun, berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lewatkan kisah yang datang insyaallah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanallah, luar biasa. Masya Allah, terima kasih guruku Syekh Fikri Thariq. Mungkin sedikit kita bisa mengulas jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, di bulan suci Ramadan ini semoga Engkau jauhkan hatiku dari penyakit hati, khususnya sombong. Orang-orang yang sombong maka tidak akan bisa mencium bau surga. Orang-orang yang sombong artinya menggunakan jubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang sombong akan tenggelam dengan kesombongannya. Subhanallah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi kita, dan di bulan suci Ramadan ini tiada hentinya kita terus meminta kepada Allah, ya Allah, ingatkanlah apabila aku sombong dan jauhkanlah aku apabila ada sifat sombong di dalam diriku. Setelah ini kita akan berdoa bersama guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.